Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang tak aku tak mau aku tak mau. Sekarang tak aku tak sudi aku tak sudi. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Minuman keras, apapun namamu, tak akan kurebut lagi dan tak akan ku minum lagi walau setetes. Dan narkotika, apapun jenismu, tak akan ku sentuh lagi dan tak akan ku kenal lagi walau secuil. Sekarang aku tak mau aku tak mau. Sekarang tak sudi aku tak sudi. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, terima kasih Anda kembali menyaksikan program acara Berendo. Dan pada sore hari ini kita masih membahas tema yang sama, yakni penyalahgunaan narkoba. Dan tentunya pada sore hari ini kami mengundang Anda untuk dapat berdialog interaktif bersama kami di telepon TVRI Bengkulu 0736215541. Sekali lagi 0736215541. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita sebelumnya berkaitan dengan bagaimana sih peran generasi muda ya saat ini untuk bisa mengedukasi masyarakat. Nah, salah satunya dengan pemanfaatan dari era digital itu sendiri atau digitalisasi. Nah, kalau dari Bang Nucho sendiri melihat pemuda ya saat ini dengan pemanfaatan digital ini bagaimana salah kita memanfaatkan hal itu dengan adanya generasi pemuda saat ini? Iya, dengan eranya smartphone digital ini sebenarnya dampak positif negatifnya banyak sekali. Artinya tergantung dari individunya dalam menggunakannya. Ibaratnya cerdas dalam menggunakan gadget atau tadi era digital ini. Nah, dengan adanya era digital yang sangat terbentuk, beda dengan zaman-zaman saya dulu. Ketika kalau zaman saya dulu untuk mendapatkan informasi itu sangat susah sekali. Berbeda gitu gitu. Apalagi belum katakanlah handphone belum masuk juga, hanya ada komputer dan akses internetnya sangat susah. Jadi informasi yang didapat pun katakannya susah juga, tidak begitu banyak. Ada keuntungannya juga, sehingga informasi yang negatif pun tidak gampang masuk di zaman itu. Nah, beda dengan saat ini. Saat ini benar-benar era digital dengan mulai dari katakanlah ya bayi yang baru lahir ibaratnya itu sampai dia meninggal pun sudah memegang handphone. Artinya informasinya itu gampang sekali diterima, berbagai macam informasi disampaikan, baik itu katakanlah yang benar-benar informasi yang benar atau informasi yang hoax atau yang salah juga, itu banyak sekali, susah sekali dibedakan. Nah, ini penting sekali memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya para pemuda, bagaimana mereka pintar dalam memilah dan memilih informasi yang ada di media sosial, khususnya
khususnya ini. Jadi mereka benar-benar harus cek and recheck juga, terus harus banyak tanya kepada orang yang lebih expert, itu penting sekali. Sehingga kadang-kadang informasi yang didapatkan di di media sosial itu tidak harus dicerna gitu ya. Jadi banyak harus kita pilah juga gitu ya, informasi-informasi yang baik. Ya, apalagi yang berhubungan dengan katakanlah narkotika atau narkoba ini, itu banyak sekali. Saya suka sekali melihat TikTok kadang-kadang yang berselebaran yang di media sosial itu ada informasinya benar, ada pula informasi salah. Terkadang yang namanya anak muda ini kan memiliki sifat kepo, artinya mereka kepo especially person object, artinya benar-benar pengen tahu hal-hal yang baru mereka. Nah, ini kalau tidak didampingi atau tidak diluruskan dengan orang-orang yang expert, ini bisa berakibat fatal. Apalagi nanti mereka nge-repost, nge-share juga informasi-informasi salah, atau bisa dikatakan coba-coba nih. Nah, ini coba-coba yang hal-hal yang baru. Bahkan di waktu beberapa tahun terakhir ini gara-gara informasi yang salah, beberapa sekelompok anak muda, bahkan katakanlah anak-anak muda yang mencoba membuat variatif narkoba yang baru mereka uji coba. Padahal di dalam katakan dalam undang-undang maupun dari Permenkes atau dalam ilmu kedokteran pun tidak ada jenis itu. Sebagai contoh gini, mereka sekelompok anak muda mencoba untuk membuat variatif baru dari pembalut wanita. Mohon maaf ini ya itu di dalam ilmu kedokteran atau dari undang-undang tidak ada yang membahas itu didapatkan dari penyalahgunaan atau informasi yang salah tadi. Ya itu mereka coba-coba sehingga menjadi ketika mereka anak-anak yang melihat itu di video, mereka akan coba juga. Artinya banyak sekali gitu ya dampak negatif gitu ya. Selain memang bisa memberikan dampak positif juga, tetapi dampak negatif ini yang harus kita cegah gitu ya. Mungkin terutama generasi muda yang saat ini banyak yang pastinya sudah menggunakan media sosial. Nah, ini harus kita batasi. Yang masyarakat juga harus bisa memilah mana informasi yang baik, informasi yang bisa kita terima, atau informasi yang hanya sekedar lewat saja gitu ya. Itu benar. Mungkin ke Rahman juga. Nah, kalau dari Rahman sendiri melihat program-program yang sudah dijalankan ini, salah satu perannya tadi memberikan edukasi kepada masyarakat gitu, kepada generasi muda khususnya gitu ya, untuk memberantas penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Dan sejauh ini gimana antusias dari masyarakat atau generasi muda saat ini dengan informasi atau edukasi yang diberikan oleh Pupan itu sendiri? Kalau untuk antusias, saat ini pelajar atau mahasiswa itu sangat antusias sekali, Kak, atas di sosial media Pupan. Nah, jadi ada program-program seperti kuis atau pertanyaan-pertanyaan. Pelajar-pelajar tersebut itu banyak yang ingin tahu gitu, Kak. Jadi antusiasnya sangat tinggi. Antusias sangat tinggi sekali gitu ya. Nah, kalau kita melihat artinya masyarakat pun atau para pemuda ini memang ingin tahu gitu ya, dengan informasi-informasi yang ada. Informasi juga. Benar, haus informasi juga. Kadang-kala memang kalau kita melihat banyak anak-anak muda yang terjerumus itu tadi, ya akibatnya karena mereka minim informasi. Ketidaktahuan pastinya. Benar, karena ketidaktahuan itu sendiri. Nah, tadi Bang Noce juga menyampaikan bahwa ada hal-hal baru yang justru dijadikan untuk bahan coba-coba gitu untuk anak-anak muda saat ini. Nah, sebetulnya dari narkotika ini sendiri ada beberapa golongan. Ini golongan ada apa saja? Terus di Bengkulu sendiri golongan apa sih yang paling banyak digunakan itu? Iya, kalau narkotika itu sendiri ada 3 golongan sebenarnya. Tentu narkotika golongan 1, golongan 2, golongan 3. Tetapi secara umum itu kita memiliki ada narkoba nih. Yang lebih gampang tuh narkoba, karena masyarakat tuh taunya narkoba gitu. Narkoba apa sih narkotika? Apa sih narkoba? Ini kan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Nah, narkotika ini ada golongan 1, 2, dan 3. Dan psikotropika juga ada 1, 2, dan 3. Dan bahan adiktif yang di luar dari kedua jenis tadi yang tidak tercantum di dalam undang-undang narkotika. Nah, untuk narkotika di Indonesia, di Bengkulu khususnya itu yang paling banyak itu ya ini tadi ganja pastinya, dengan ekstasi. Itu sih yang paling banyak, yang paling gampang didapatkan terutama di kalangan anak muda. Karena satu, mungkin dari harga mereka lebih mudah dijangkau. Masih untuk umuran mereka itu masih bisa. Tapi kalau untuk sabu juga banyak sebenarnya. Tapi kan ini harganya cukup tinggi. Jadi hanya kalangan tertentu. Tapi tidak menutup kemungkinan anak muda banyak. Ada juga sih yang memakai itu narkotika sejenis ganja, ekstasi, sampai ke ganja, ekstasi, sama ini satu lagi
sabu. Ya, Sabu. sabu itu ya itu banyak sekali. Tetapi ada juga variasi-varian baru saat ini seperti apa tembakau gorila. Ya, kalau saat ini kalau kita melihat informasi gitu banyak sekali jenis-jenis yang baru gitu ya masuk ke masyarakat saat ini. Nah, kalau tembakau gorila ini dia banyak menyerang pangsa pasar anak sekolah dia, karena dia berupa produknya itu berupa tembakau biasa. Kalau bahasa mungkin kalau kita lihat orang tua atau kakek-kakek kita suka melinting rokok sendiri, dia sama seperti itu. Cuma untuk tembakau gorila ini dia mendapat tambahan bahan sintetis yang masuk jenis narkotika, sehingga jenis tembakau ini bisa 10 kali lipat lebih lebih berbahaya daripada ganja dengan harga yang sedikit lebih murah. Kadang untuk anak sekolah pun masih bisa sih. Artinya kalau kita melihat di Provinsi Bengkulu saat ini untuk generasi muda berarti banyak yang menggunakan salah satunya golongan satu itu ada ganja gitu ya. Iya, ganja nah sebetulnya banyak juga mungkin ya kalau kita melihat di luar sana anak-anak muda yang katakanlah tidak mampu untuk membeli ganja gitu ya. Mereka justru menggunakan hal-hal yang lain gitu yang katakanlah ada apa jenis-jenis obat-obatan seperti obat-obat batuk. Obat-obat batuk, kemudian ada lem dan sebagainya. Itu sebenarnya masuk dalam kategori narkoba atau bukan sih? Oh ya, untuk jenis itu tadi kan mereka tidak di luar dalam undang-undang narkotika, makanya sebutan narkoba itu ada narkotika, psikotika, dan bahan adiktif. Yang disebutkan tadi itu adalah bahan adiktif. Nah, jenis-jenis obat-obatan seperti obat batuk itu sebenarnya tidak ada yang salah di obat batuk. Memang beberapa, memang beberapa obat itu ada masuk dalam narkotika golongan 2, tetapi tidak lagi murni karena berbagai zat dari jenis obat-obat digabung dalam satu merek, itu misalnya X aja. Jadi ada satu obat jenis obat batuk itu ada beberapa zat itu secara farmakologinya itu namanya itu dextromethorphan. Dextromethorphan itu merupakan zat yang berguna untuk batuk tidak berdahak. Artinya ketika batuk kering, kalau bahasa kita batuk kering itu obatnya dextromethorphan. Nah, di dalam obat-obat yang bermerek tadi ada obat itu, ada jenis itu di dalam itu, tetapi tidak masuk ke dalam obat murni, melainkan gabungan beberapa zat, sehingga mereka disebut dengan obat biru. Dari bahan adiktif, golongan biru, artinya bebas tapi terbatas artinya. Tetapi ya itu tadi yang namanya oknum atau penyalahgunaan tuh ada saja caranya untuk mendapatkan itu lebih gampang itu sih. Jadi banyak sekali ya, mungkin Rahman juga mungkin sering juga melihat gitu ya anak-anak muda saat ini mungkin yang dengan menggunakan hal-hal seperti itu. Nah, kalau dari Rahman sendiri dan juga kegiatannya gitu di Pupan, nah selain mendampingi mungkin dari generasi muda saat ini, adakah maksudnya pendampingan juga gitu ya untuk orang tua atau dari gurunya juga, karena ini tidak luput dari peran-peran orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Nah, seperti apa kalau dari Pupan sendiri untuk pendampingan gitu ya? Pendampingan ya. Nah, kalau untuk pendampingan sendiri kami sudah melakukan itu Kak waktu di Padang Serai ya Pak ya. Serai. Di kegiatan yang Padang Serai itu Pak. Ini karena agen pendamping. Agen pendamping gitu. Nah, kami langsung masuk sebagai pendamping untuk orang tua gitu, mendidik mereka juga, membimbing mereka dan memberi informasi lah kepada orang tua. Memberikan edukasi juga gitu ya. Nah, memang kalau kita melihat ini tidak hanya serta-merta peran dari si pemuda itu sendiri gitu ya, yang akibat dari penyalahgunaan narkotika, justru ada orang-orang terdekat gitu ya. Orang sekitarnya, orang sekitar ini juga harus bisa memberikan support gitu ya, tentunya agar misal anak muda ini bisa terhindar gitu ya. Nah, kalau Bang Nuce sendiri seberapa penting sebetulnya kalau kita melihat banyak sekali ada yang broken home, yaitu mengakibatkan juga dari penyalahgunaan narkotika. Nah, sebetulnya peran dari orang-orang terdekat ini seperti apa untuk bisa ini mungkin tadi efek salah satu era digital ini adalah secara negatif mungkin peran orang terdekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Ini mungkin ini yang bahasa yang sering anak muda gunakan. Kadang-kadang gini ya, mungkin orang tua terhadap anaknya itu bukan mungkin ya, kebanyakan juga sudah dilihat di mata sudah cukup, tidak tahu kondisi anaknya secara psikis atau interaksi sosialnya seperti apa. Ini penting sekali. Terkadang terutama anak-anak muda, kadang-kadang dia butuh katakanlah perhatian khusus, bukan lebih khusus, artinya dengan komunikasi, dengan menyapa itu cukup penting ini. Nah,
Terkadang orang tua saat ini mungkin ya penting anaknya sekolah, anaknya kuliah, anaknya pulang, anaknya dapat ranking juara. Itu yang penting saat ini. Tidak melihat bagaimana kualitas komunikasi mereka di dalam keluarga ini. Nah, kalau katanya ini anaknya itu apa sih namanya efek dari broken home. Sebenarnya broken home itu tidak menjadi faktor. Banyak sekali anak-anak broken home yang bisa survive dengan keadaan ini. Benar. Yang paling penting itu bagaimana komunikasi orang terdekat, terutama orang tua terhadap anaknya. Itu satu. Terus komunikasi dari guru kepada muridnya itu penting juga. Jadi sosok seorang guru atau pendidik itu tidak hanya mengasihkan ilmu aja, tetapi juga memberikan support juga, karena di luar setelah jam interaksi itu guru itu lebih banyak daripada orang tua. Ya, itu sih. Jadi yang paling penting itu interaksi komunikasi dengan orang tua dan guru itu penting sekali. Karena memang peran dari orang-orang di sekitar kita ini memang sangat mempengaruhi gitu ya. Apalagi mungkin ada beberapa terkadang anak muda yang memang tadi ada masalah mungkin di keluarga, guru lah yang bisa mendampingi gitu ya. Jadi memang peran-peran ini yang justru menjadi hal yang penting. Nah, kalau kita melihat saat ini kalau di Bengkulu sendiri sebetulnya Kota Bengkulu khususnya gitu ya. Karena ini sudah masuk ke daerah pembangunan lah gitu ya, daerah perkotaan. Apakah dampak dari narkotika ini justru semakin meningkat dibandingkan daerah-daerah yang di luar, di daerah pelosok, atau seperti apa? Iya, mungkin kemarin kita berpikir daerah pelosok itu ada daerah yang paling aman dari narkoba. Ternyata secara beberapa tahun terakhir ini angka atau peredaran kasus narkoba itu banyak ditemukan di daerah, di desa itu. Kenapa? Mungkin satu ini, mereka menganggap satu informasi yang didapat orang daerah, katakan di desa itu minim sekali, itu satu. Yang kedua, jangkauan dari petugas atau rekan-rekan dari produk hukum juga tidak tersentuh atau kurang tersentuh. Jadi orang-orang menganggap kalau di daerah itu aman, tidak, salah sekali. Di daerah itu banyak sekali, bahkan beberapa daerah di Bengkulu malah mereka mulai membudidayakan, malah berkebun jenis narkotika golongan 1 yang dulunya di Bengkulu itu nggak ada sih yang namanya kebun-kebun ganja. Ternyata ada saat ini. Gitu ya. Bahkan di Kota Bengkulu beberapa tahun terakhir itu yang seperti daerah Lingkar Barat pernah ditemukan juga kasusnya kan. Artinya tidak lagi yang namanya statement di daerah itu tidak ada yang namanya narkoba, tidak. Di situ bahkan lebih berbahaya lagi. Gitu. Walaupun itu bukan jenis narkotika, bahkan mereka menggunakan katakanlah zat adiktif, tetapi itu tinggi sekali di daerah itu. Jadi kalau kita melihat juga memang di daerah-daerah, walaupun katakanlah tadi banyak orang melihat ini karena di daerah, justru di daerah banyak juga gitu ya kasus-kasus narkoba yang ditemukan. Ini mungkin salah satu penyebab dari kurangnya juga informasi pengetahuan dan juga edukasi yang diberikan gitu ya kepada masyarakat itu tadi. Nah, kalau dari Popan sendiri mungkin ini sebagai generasi muda gitu ya, untuk bisa mengedukasi ke generasi muda, bukan hanya di Kota Bengkulu tetapi teman-teman kita yang ada di daerah gitu ya. Sebetulnya kita sebagai pemuda ini apa sebetulnya hal-hal positif yang bisa kita lakukan untuk bisa terhindar gitu ya dari yang namanya penyalahgunaan narkotika itu sendiri? Untuk kegiatan-kegiatan yang paling sering ya, kayak yang sering saya edukasi ke teman-teman, baik itu di SMA, universitas, yang pertama sih di organisasi yang penting ya. Ikut kesenian atau apapun hal yang positif gitu, seperti main futsal gitu. Nah, apabila ada masalah itu diceritakan kepada orang tua atau guru gitu. Di sekolah ada guru BK atau guru-guru terdekat gitu. Yang penting motivasi saya itu harus sukses gitu, maupun di sekolah gitu, harus menjauhi hal seperti itu, Kak. Oke, jadi salah satu langkah atau upaya yang bisa kita lakukan salah satunya mengikuti kegiatan-kegiatan gitu ya, kegiatan di kampus atau kegiatan di sekolah seperti organisasi. Ini bisa menambah waktu kita gitu ya. Artinya kita tidak memiliki waktu kosong sehingga kita bisa berpikir ke arah-arah yang negatif itu. Jadi tidak ada waktu luang untuk berpikir yang negatif. Benar-benar mungkin penyebab salah satu orang menggunakan narkoba itu terlalu banyak waktu luang. Terlalu banyak waktu luang. Terlalu santai hidupnya. Jadi ya itu tadi ada waktu atau space waktu yang memang digunakannya ya, apalagi ya mau dikerjakan apa, ini udah makan, udah tidur, udah apalagi ya udah saya paling tidak merokok dulu nih. Nah, itu kadang-kadang awal mulanya seperti itu. Apalagi kalau kita melihat sekarang anak muda memang belum mencoba narkoba tapi sudah mulai merokok. Hal-hal yang kecil ini nantinya akan bisa berakibat yang atau berimbas yang besar. Kita akan break sejenak. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu, menarik pembahasan kita pada sore hari ini terkait bagaimana peran generasi muda ini untuk bisa mengedukasi masyarakat tentunya dalam penyalahgunaan narkotika. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.